Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biologi dan ekologi gulma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfin dengan NIM 124802 10539 dengan nomor absen 23. Saya Nabila Utami Dewi dengan NIM 124802210058 dengan nomor absen 26. Saya Hafiz Banin dengan NIM 124802 11748 dengan nomor absen 15. Di sini saya Muhammad Roja Harahap dengan NIM 124802113117. Perkenalkan, nama saya Fazila Safika dengan NIM 123802200987, nomor absen 12. Baiklah, kami langsung akan mempresentasikan hasil materi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, karakteristik, dan ciri gulma. Yang pertama itulah definisi gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh mempunyai nilai negatif, tumbuhan yang tidak dikehendaki atau tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan. Kerugian yang timbulkannya umumnya berkaitan dengan sifat gulma yang kompetitif terhadap tanaman budidaya. Selanjutnya itu adalah karakteristik gulma. Karakteristik gulma ini ada 4. Yang pertama itu adalah populasi gulma. Populasi gulma ialah jumlah individu gulma pada suatu luasan tertentu. Yang kedua itulah komposisi atau jenis gulma. Jenis gulma ini macam spesies gulma yang tumbuh pada lahan. Yang ketiga itu adalah frekuensi gulma. Frekuensi gulma ini tingkat kehadiran suatu jenis gulma pada setiap petak pengamatan. Yang keempat itu adalah dominansi gulma. Dominansi gulma adalah kemampuan gulma menguasai ruang tumbuh dibandingkan jenis lain. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri gulma. Ciri-ciri gulma ini ada 3. Yang pertama itu adalah cepat tumbuh dan kompetitif. Yang kedua itu daya adaptasi tinggi. Yang ketiga itu adalah reproduksi cepat atau bisa vegetatif dan generatif. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hafiz. Baik, selanjutnya di sini saya Hafiz Banin akan menjelaskan pada slide berikutnya, yakni biologi gulma. Nah, biologi gulma di sini merupakan ilmu yang mempelajari, yaitu kita memahami karakteristik siklus hidup, ekologi, dan perilaku reproduksi gulma. Yang mana gulma ini gunanya ini untuk mengembangkan metode pengendalian yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Nah, dalam biologi gulma ini terdapat beberapa penggolongan gulma. Nah, di sini saya akan jelaskan penggolongan yang pertama. Dia ini berdasarkan morfologi. Jadi pada penggolongan pertama ini ada 4 yang berdasarkan morfologi. Yang pertama yaitu pakis. Pakis di sini merupakan ciri-ciri gulmanya yaitu daun yang tumbuh dari rimpang dan ujung daun muda yang selalu menggulung. Contoh yang pertama yaitu pakis. Pakis di sini merupakan daun yang tumbuh dari rimpang dan ujung daun muda yang selalu menggulung. Contohnya di sini ini merupakan daun pakis ya. Oke, selanjutnya pada contoh-contoh yang lain ini ada seperti paku kawat, baru kemudian dan paku sarang burung. Selanjutnya yakni pada contoh yang kedua yakni daun lebar. Daun lebar di sini merupakan ciri-ciri yaitu memiliki helaian daun yang meluas dengan pola petualangan yang menyirip dan menjalar. Contoh di sini yakni saya ada yaitu contoh daun lebar bambandotan, yang mana memiliki ciri seperti helaian daun yang meluas dengan pola petualangannya yang menyirip atau menjalar. Ini mungkin karena sudah layu jadi kurang nampak. Dan kemudian ada contoh yang lainnya seperti gulma meniran dan bayam duri yang sering kita temui di daerah yang sering kita jumpai di lahan pertanian. Oke, selanjutnya yakni daun sempit. Daun sempit di sini merupakan cirinya yaitu batang yang berbentuk bulat atau pipih yang berongga dengan daun yang berbentuk pita dan pertualangan yang sejajar. Contoh di sini yaitu alang-alang. Di sini bisa kita lihat alang-alang di sini dia mempunyai batangnya yang berbentuk bulat ataupun pipih yang berongga seperti pipa yang daunnya berbentuk pipa ataupun sejajar. Dan contoh lainnya yaitu seperti rumput belulang dan rumput bait yang sering kita jumpai. Dan yang selanjutnya itu ada teki-tekian, yang mana teki-tekian ini berbentuk segitiga solid. Selanjutnya yakni teki-tekian, yang mana pada teki-tekian ini
dia memiliki ciri batang yang berbentuk segitiga solid, yang mana dia tidak berongga. Dan daunnya ini tumbuh dalam 3 baris tanpa lidah daun. Contohnya di sini ini merupakan contoh teki-tekian yang sering dijumpai, teki ladang bisa kita jumpai di lahan-lahan. Selanjutnya yaitu ada contoh lainnya yaitu teki air dan juga mendong. Oke, pada slide selanjutnya biologi gulma yang berdasarkan oleh habitat, yang mana di sini terbagi menjadi 3, yakni gulma darat, gulma menumpang, dan gulma air. Nah, pada contoh gulma darat di sini merupakan ciri-cirinya yaitu sistem akarnya yang kuat dan dalam untuk mencari air, serta daun dengan lapisan lilin ataupun bulu. Contohnya seperti alang-alang tadi ya, yang sudah kita bahas tadi, dan ada juga seperti rumput belulang. Selanjutnya yaitu gulma menumpang. Gulma menumpang di sini dia memiliki ciri yaitu memiliki akar yang melekat dan menempel pada dahan pohon dan mampu untuk menyerap unsur hara dari udara ataupun air hujan. Contohnya di sini seperti pakis sarung burung ataupun anggrek merpati. Selanjutnya yakni gulma air. Gulma air di sini memiliki ciri-ciri seperti batang ataupun daun yang berongga udara atau biasa disebut dengan aerenkim, yang mana daun atau yang berongga di udara ini dapat mengapung serta lapisan kedap air untuk mencegah pembusukan. Nah, yang biasa kita jumpai itu seperti enceng godok ataupun kiambang. Kiambang pada umumnya di air-air itu kan sering kita temui itu, kan? Seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Zakra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan siklus hidupnya. Itu adalah pertama tanaman semusim. Ia adalah menyelesaikan seluruh siklus hidupnya mulai dari berkecambah hingga menghasilkan biji dan mati dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 musim pertumbuhan. Itulah contohnya pendotan. Yang kedua adalah tanaman 2 musim, membutuhkan waktu 2 tahun untuk melengkapi siklus hidup, pertumbuhan vegetatif, dan tahun kedua menghasilkan bunga serta biji sebelum akhirnya mati, yaitu contohnya adalah wortel liar. Dan yang ketiga adalah tanaman tahunan, hidup lebih dari 2 tahun dan dapat berreproduksi berulang kali menggunakan biji maupun organ vegetatif seperti rimpang, umbi, atau stolon yang membuatnya sulit dibasmi, yaitu contohnya adalah teki ladang. Selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan perkembangbiakan. Yang pertama adalah generatif, berkembang biak melalui bunga dan menghasilkan biji dalam jumlah banyak. Biji dapat dorman dan mudah menyebar sehingga cepat memenuhi ladang. Contohnya adalah pendotan. Yang kedua adalah vegetatif, berkembang biak melalui bagian tubuh seperti rimpang, umbi, dan stolon, mampu tumbuh kembali walaupun hanya dari sisa bagian tanaman sehingga sulit dikendalikan. Yaitu contohnya adalah teki ladang. Yang ketiga adalah spora, tidak menghasilkan biji tetapi berkembang biak dengan spora yang ringan dan mudah terbawa angin, terutama di tempat lembab. Contohnya adalah makuresem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Utami. Baiklah, saya Nabila Utami Dewi ingin menjelaskan berdasarkan cara hidupnya. Nah, berdasarkan cara hidupnya terbagi menjadi 4, yaitu kompetitif, parasit, epifit, dan ruderal. Nah, epifit adalah gulma yang hidup dengan cara bersaing langsung dengan tanaman utama dalam memperebutkan unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuhnya. Nah, contohnya yaitu alang-alang, rumput teki, dan gulma pada padi. Nah, di sini ada contoh gulma alang-alang. Bisa kita lihat, biasanya alang-alang kita temuin di lahan yang terbuka. Nah, selanjutnya yaitu parasit. Parasit adalah gulma yang hidup dengan cara mengambil makanan dari tanaman inang karena memiliki kostum atau alat penghisap. Contohnya yaitu tali putri, benalu, dan rafflesia. Nah, yang ketiga yaitu epifit. Epifit adalah gulma yang menumpang
hidup pada tanaman lain sebagai tempat melekat tetapi tidak mengambil makanan dari inangnya. Contohnya yaitu anggrek liar, paku tanduk rusa, dan lumut yang menempel pada batang. Nah, selanjutnya yaitu ruderal. Ruderal adalah gulma yang tumbuh pada lahan terganggu atau bekas olahan tanah pinggir jalan, lahan kosong, dan memiliki daya adaptasi yang sangat tinggi. Contohnya ada bandotan, putri malu, dan bayam liar. Di sini ada contoh putri malu. Biasanya kita bisa menemukannya di pinggir jalan atau di lahan yang terbuka. Nah, selanjutnya berdasarkan jaringan atau kambium. Berdasarkan jaringan atau kambium terbagi menjadi dua, yaitu berkayu dan herba. Gulma berkayu memiliki ciri khas batang yang keras dan kaku karena mengandung lignin atau zat kayu yang kuat serta memiliki kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder atau batang membesar. Contohnya yaitu mimosa raksasa dan lantana. Selanjutnya yaitu herba. Gulma herba memiliki batang yang lunak, berair, dan berwarna hijau karena tidak membentuk jaringan kayu permanen. Pertumbuhannya cenderung cepat namun batangnya rapuh sehingga lebih mudah dicacah atau dikendalikan dibandingkan kelompok yang berkayu. Contohnya yaitu ada bayam duri dan krokot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fazila. Baik, saya Fazila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi gulma. Nah, sebenarnya apa sih ekologi gulma itu? Ekologi gulma merupakan interaksi atau hubungan antara gulma dan lingkungannya, seperti organisme hidup, serta faktor-faktor dari abiotik. Nah, yang pertama itu gulma toleran terhadap cekaman, kekeringan, dan kebasahan. Nah, kenapa gulma itu memiliki toleransi terhadap cekaman, kekeringan, dan kebasahan? Karena mereka memiliki sistem tubuh yang membuat mereka toleran. Misalnya pada alang-alang itu terdapat bulu-bulu halus di bagian daunnya ataupun di batangnya yang mengurangi laju penguapan, serta akar yang panjang yang memungkinkan alang-alang ini untuk mencari sumber air di dalam tanah dengan jangkauan yang luas. Kemudian gulma ini memiliki biji yang berlimpah dan juga dormansi di dalam tanah atau membentuk bank benih, sehingga penyebarannya bisa kapan saja dan di mana saja. Kemudian benih gulma ini terbawa oleh angin, hewan, dan air. Seperti yang dijelaskan bahwa ekologi gulma ini hubungannya dengan faktor abiotik. Ternyata dalam penyebaran benih ini, benih gulma terbawa oleh angin, hewan, dan air. Akibat ciri-ciri benih gulma yang misalnya alang-alang itu benihnya ringan sehingga mudah terbawa oleh angin ataupun terbawa oleh bulu-bulu hewan yang menempel di bulu hewan ataupun terbawa oleh air. Kemudian gulma ini bersaing dengan tanaman utama, yaitu memperebutkan unsur hara, cahaya, matahari, tempat, dan lain-lain. Karena sifat gulma tadi yang mudah beradaptasi dan sifat-sifatnya seperti kompetitif ataupun ruderal, sehingga bersaing dengan tanaman utama. Kemudian ternyata gulma ini juga memiliki manfaat, yaitu sebagai indikator kesehatan tanah. Nah, misalnya seperti rumput purun tikus yang berada di padi. Kemudian rumput tersebut kenapa bisa menjadi indikator? Karena rumput-rumput itu memiliki sifat-sifat hiperakumulator, misalnya sifat-sifat kemampuan luar biasa untuk menyerap unsur hara, kemudian logam berat, sehingga ketika gulma itu tumbuh dapat menjadi indikator bahwasannya lahan tersebut telah tercemar logam berat. Nah, kemudian gulma ini juga
bisa sebagai tempat hidupnya hama maupun musuh alami, sehingga terjadi yang namanya agroekosistem di situ. Nah, selanjutnya Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang memiliki kemampuan adaptasi dan reproduksi yang tinggi, sehingga mampu tumbuh dan menyebar dengan cepat di berbagai kondisi lingkungan. Gulma dapat digolongkan berdasarkan morfologi, habitat, siklus hidup, cara berkembang biak, dan cara hidupnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang biologi dan ekologi gulma sangat penting sebagai dasar dalam menentukan strategi pengendalian yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, ini referensi-referensi yang kami dapatkan mengenai materi-materi yang kami sampaikan sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.